Berada di salah satu lini sektor pendidikan UPT SMA N4 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan bincang-bincang terkait workshop implementasi kurikulum di sekolah ini, persiapan pembelajaran tahun 2023-2024, tahun ajaran baru ke depan. Oh ya Bu, seperti apa itu pelaksanaan implementasi kurikulum ini? Ya, jadi pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, workshop yang kami lakukan ini adalah langkah awal untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar di tahun 2023 tahun 2024. Ya, mengapa workshop ini dilaksanakan? Karena kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang baru akan diterapkan, sehingga perlu untuk melaksanakan kegiatan workshop akan lebih memudahkan bagi rekan-rekan guru maupun peserta didik nantinya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di proses pembelajaran insya Allah ke depannya. Seperti apa kesiapan sekolah ini menerima kurikulum Merdeka tersebut? Ya, salah satu persiapan kami yaitu dengan melakukan kegiatan workshop. Kemudian yang kedua, guru-guru kami itu juga ada yang sementara dalam proses guru penggerak. Ya, ada juga yang sudah lulus sebagai guru penggerak. Apa ada target kurikulum Merdeka ini dalam pencapaian kualitas mutu pendidikan? Ya, tentu saja kami sangat mengharapkan bahwa kurikulum Merdeka nantinya akan lebih memberikan kemajuan daripada kurikulum sebelumnya. Mengapa? Karena kurikulum Merdeka ini ada yang namanya PP5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Apa berarti di sini dalam hal ini ada kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini bisa ada implementasi atau perbandingan begitu? Ya, ada. Jadi ada perbedaan. Salah satu perbedaannya itu ya yang kurikulum sebelumnya tidak ada istilah P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sedangkan kurikulum Merdeka ini ada P5-nya. Terus terakhir Bu, apa harapan Ibu terkait kehadiran kurikulum Merdekanya secara keseluruhan, baik secara guru ataupun para siswa? Ya, harapan saya tentu saja kurikulum Merdeka Belajar ini semoga bisa memberikan angin segar kepada pendidik maupun kepada peserta didik, dan secara umum dapat meningkatkan mutu pendidikan baik itu di Kabupaten Luwu maupun di Indonesia secara keseluruhan. Oh ya, itulah tadi hasil bincang-bincang kita bersama Kepsek atau Kepala Sekolah atau Kepala UPT SMA 4 Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Protokol sesekali bawa ke alam, gitu. Jadi itu tadi, memang kompetensi guru harus dilatih untuk harus terbuka terhadap setiap perubahan. Kemudian mencari referensi. Tapi sekali lagi, referensi apapun yang ada di sekolah A dan sekolah B belum tentu cocok dengan sekolah tatap. Jadi kondisikan fit. Makanya gunakan tadi asesmen profil diagnostik itu dari minat dan bakatnya. Yakin Pak pasti dia suka karena sehingga saya tidak jarang-jarang tuh ada suka sejarah, jarang. Tapi tidak ada satupun kalau kita buka Instagram tuh ada yang tag saya kesannya tentang media sosial, saya tidak pernah suruh, mereka sendiri terus dia tag saya di Instagram. Terakhir itu dia bilang semoga ketemu lagi ya di tahun depan. Dia tunggu saya di kelas ini. Kalau saya mau masuk dalam kelas dia tunggu. Saya lewat, ibu kapan di kelas tak? Ibu bagaimana? Dia ada saja caranya untuk mencari perhatian. Itu padahal kalau dipikir kan anak SMA ya. Kalau anak laki-laki itu kalau dia lihat ada teman saya masih cantik, masih muda, masih gadis, tapi bukan itu mereka ternyata cari. Mereka hanya butuh dipahami. Terus saya bilang, siapa yang suka nyanyi? Kan setiap saya dapat, saya ngajar di kelas selalu main gitar keras-keras.
Oke, minggu depan kita belajar mengenal sejarah dengan musik menyanyi. Padahal saya tidak tahu main gitar, Pak. Itu. Jadi mengumpulkan minat dan bakatnya itu kita harus memahami apa sih yang anak-anak butuhkan dalam belajar. Itu, Pak. Terima kasih. Dan ditambah lagi menjadi 48 butir. Ini hanya 6. Kurang tuh. Kurang. Siapa yang masih hafal butir-butir P4? Oh, tidak ada di tanggal P4 barangkali begini. Hah? Apa itu P4? Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ada 36 butir. Dan 36 butir itu yang sekarang diakomodir di P5 arahan di workshop implementasi kurikulum Merdeka. Pengawas tingkat SMA SMK ke Kabupaten Luwu. Dulu 36, jadi wajar kalau siswa kita atau bapak ibu Pancasilanya kurang. Karena yang diamalkan cuma 6. Betul tidak? Oh, kalau kita ini wah sudah kader-kader UN. Dulu kita mau jadi PNS itu harus di apa istilahnya itu litsus. Nah, bapak ibu kan tidak pernah di litsus tak? Siapa yang pernah di litsus? Yang seangkatan saya mungkin di litsus. Tapi setelah itu tidak ada. Itu litsus itu apa? Untuk diketahui ini orang kader PKI atau bukan. Nah, sekarang apa? Reformasi di Dewan. Dari 500 DPR RI 25 kader-kader itu. Jadi susah. Sekarang baru ada kan P5. Nggak usah bicara sana. Intinya adalah kalau di sini Merdeka Capaian Pembelajaran, kalau di K13 itu silabus. Ya. Makanya di pusat diadakan. KIKD K13 di sini ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya, supaya paham. Nanti akan dijelaskan sama ibu, ada gitu materinya. Ya bu ya, ada gitu materinya. Cuma saya karena peserta jadi hanya menguatkan. Tujuan pembelajaran sama jadi indikator dan sebagainya. Kemudian membuat tujuan pembelajaran indikator itu kata kerja operasionalnya juga tidak berubah di Bapak Ibu. Yang mana C1 sampai C6 KKO-nya tidak berubah. Meskipun itu namanya beda. Ya. Kemudian modul ajar itu RPP sama. Cuma bedanya ada di situ secara transparan P5-nya. Kalau dulu terintegrasi. Ya enggak? Jujur, gotong royong, kerjasama baik, terintegrasi kan? Kalau sekarang nampak. Dan menjadi jam tersendiri. Contoh, agama 108 jam per tahun. Ya. 18 jam untuk P5, 90 jam untuk kurikuler. Sehingga kalau digabung dijadikan per minggu 3 jam per minggu. 2 jam untuk kurikuler, 1 jam untuk P5. Ya kan? Teknisnya nanti bagaimana cara menyampaikannya? Ada Pak kurikulum, Pak Andi Bar, nanti kita bikin di kurikulumnya. Apakah mau langsung 1 kali pertemuan kurikuler langsung dengan P5-nya, atau P5-nya disimpan dulu, setelah pertemuan keempat baru khusus P5-nya. Itu nanti di teknisi, ya. Kok Pak Thomas tahu? Ya tahu, saya mau baca. Makanya literasi. Ya, kemarin saya bawakan materi di SMK 3 tentang itu. Nah, saya sebagai supervisor Bapak Ibu, saya punya kebijaksanaan yang sangat fleksibel. Saya tidak tuntut Bapak Ibu itu perangkat pembelajarannya rapi. Kalau toh memang kemampuan masih terbatas, ganti aja RPP menjadi modul ajar, itu aja. Kemudian tambahkan P5 di sana. KTSP ganti aja ke SKWSP, tambahkan P5. Selesai. Yang saya tuntut adalah proses. Nanti di kelas. Proses di kelas dengan berbagai macam gaya siswa kita, dengan ada istilah sekarang
pembelajaran diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Membedakan gaya belajar siswa. Nah, ini sudah ada sejak kurikulum 75. Cuma Bapak Ibu tidak merasa. Iya kan? Betul tidak? Laku deh. Ini. Sampul deh. Itu raya. Begitu. Jadi penekanannya proses. Selama ini saya amati, saya analisa, ternyata di proses kelemahan kita. Bapak Ibu belum semuanya, bukan tidak sama sekali, tapi belum semuanya merubah mindset dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Tadi disinggung semua Ibu, peta konsep. Langsung saya ingat judul skripsi saya. Judul skripsi saya dulu adalah peta konsep dalam pembelajaran kimia. Maka harus saya ingat tadi. Dan itu sangat bagus manfaatnya. Dengan peta konsep, siswa itu sudah paham. Oh, ini kesini lalunya, ini kesini, ini arahkan ke sini. Itu akhirnya menjadi anak dengan peta konsep. Saya langsung ingat skripsi saya 30 tahun yang lalu. Karena masih ada arsipnya, saya simpan di lemari. Jadi kenapa OSN kita rendah di Luwuk passing grade-nya? Bahkan di SMA 4 ini yang ribuan siswanya hanya berapa kemarin? 1 orang, kasihan ya loh. SMA 11 1 pun tidak ada dari 1000 lebih. Ya. Kendalanya di mana? Kendalanya adalah pada saat Bapak Ibu melaksanakan proses di kelas. Proses. Ya kan? Jadi saya kira ini sekian penguatan yang saya berikan. Saya mau melihat setelah kegiatan ini, saya jujur saya katakan saya tidak terlalu mau membebani Bapak Ibu sebagai administrasi, tetapi saya ingin proses ditingkatkan. Tahun ajaran baru sudah harus ada proses bagus. Dan ingat sekolah tolong tes diagnostis harus dilakukan. Persiapan untuk peminatan atau apa namanya, bukan peminatan, bakat. Iya, pilihan. Yang terakhir, seperti yang sampaikan Pak Kasih Kurikulum, bagaimana membelajarkan geografi? Caranya apa? Mulai Torajan baru saya mohon semua guru bertindak sebagai marketing. Bikin iklan banyak-banyak, promosi tentang pelajaran tak. Makanya sering saya katakan, sudahkah Bapak Ibu memperkenalkan pelajaran tak? Contoh saya, pelajaran kimia. Kenapa harus belajar kimia? Ya paling tidak supaya tertarik. Karena Anda sendiri itu kimia. Ya kan bertanya, kenapa Pak? Iya, kamu itu kimia. Saya kimia, ini kimia. Semua ini yang ada ini kimia. Ya, kenapa begitu? Jelaskan. Begitu tertarik. Nah, seperti yang saya Ibu tadi. Belum jamnya sudah ditunggu. Apalagi gurunya gagah, cantik. Selesai sudah. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi mulai tahun ajaran baru saya mohon semua guru mapel ketika mau disenangi mata pelajarnya bertindak sebagai marketing bagaimanapun caranya. Itu produk-produk karena banyak iklannya, banyak promosi sehingga laku. Sama ini mapelnya Bapak Ibu. Ya, harus jadi marketing. Marketing dalam hal bagaimana mata pelajaran itu disenangi dan dijadikan pilihan oleh siswa. Nah kalau tidak ada yang pilih pelajaran tak, siapa kita mau ajar? Sertifikasi lagi. Hah? Gimana itu? Siapa kita mau ajar? Nah tidak disukai pelajaran tak. Nah itu. Bisa paham ya? Jadi satu tambahan, ingat itu kata Legiman, marketing. Guru harus jadi marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Ada yang perlu semangat dua. Ada yang perlu semangat di belakang.
Karena dari Ibu Kartini ya dari SMA 15 Bu ya. Dari SMA 15 ya. Ya. Oh ya Ibu Sri. Ya oke betul. Dua. Ada dua. Saya di sini dulu ya. Kosong di sini dulu. Kosong di sini dulu. Kosong semangat. Semangat meskipun sedikit semangat. Semangat. Yang sudah disampaikan oleh Ibu, kita semakin diberikan wawasan yang luas, bagaimana nanti kita bisa menerapkan kurikulum merdeka di dalam kelas. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan materi ini, dan kita rehat sejenak Bapak Ibu untuk selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya. Kita rehat 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi di sela-sela rehat ini waktu istirahat menit 15 menit bincang-bincang bersama pemateri implementasi kurikulum merdeka di UPT SMAN 4 Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Semua itu kelemahan itu. Makanya saya apresiasi lagi bahwa ini asesmen. Ini asesmen yang memang ini salah satu pengawas tingkat SMA bincang-bincang bersama pemateri implementasi kurikulum merdeka untuk tahap pembelajaran tahun 2023-2024. Di asesmen adalah proses peningkatan, artinya dari perubahan perkembangan. Makanya itulah disebut bagaimana melihat potret sekolah perkembangannya seperti apa adalah asesmen. Itu yang pendidikan tadi. Jadi rapor pendidikan itu kalau dulu yang istilah apa itu dalam mutu pendidikan, rapor mutu pendidikan itu. Kalau rapor mutu pendidikan itu kan dilihat dari kualitas individu. Sekarang ini sekolah itu sendiri, makanya itu asesmen. Cuman mungkin kita ada salah persepsi sedikit, saya maksud saya karena saya Jadi salah satu pemerhatis pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu yang dikenal dengan nama Pak Nagiman, bincang-bincang bersama pemateri workshop implementasi kurikulum merdeka di UPT SMAN 4 Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Memang harus dari awal. Nah ini kuncinya Pak, kalau misalnya gurunya melakukan asesmen dengan benar, itu tidak perlu terjadi. Dia akan bagus dari awal. Nah ini yang menjadi persoalan merubah mindset. Ya itu. Saya ini termasuk belum kata pengawas ini. Sudah busa-busa saya ingin menyampaikan. Bahkan saya tantang mereka. Saya minta undang yang memang membutuhkan bagaimana saya disuruh memberikan contoh mengajar yang ideal, bukan terbaik, tapi ideal. Saya siap, saya tantang itu. Kapan? Undang saya kasih contoh di mengajar yang ideal. Karena kelemahan sekarang itu proses.
Apalagi sekarang di kurikulum merdeka ini, khususnya di SMA, sekarang guru harus mempunyai yang beragam. Contoh, ketika tes awal, analisis diagnostiknya, gitu, pada saat dia di kelas 10, kerjasama BK dan sebagainya orang tua kan dia taruhlah misalnya anak ini bercita-cita jadi dokter, ya kan? Otomatis nanti di kelas 11 yang dia harus dalami adalah biologi, fisika, matematika, bahasa Inggris. Nah ini bagaimana caranya supaya diminati siswa? Maka harus dari marketing dia, dan tidak harus mengejar kurikulumnya, tetapi bagaimana mengajarkan kepada siswa ini dia paham bahwa ke depan yang akan dia belajar di perguruan tinggi ini materinya yang esensial tadi, konsep-konsep dasar itu yang perlu. Jadi tidak perlu harus selesai, enggak, karena sekarang kan tidak ada KIKD. Selama ini kan yang dipahami itu kan dalam menghafal, kita merupakan anak menghafal, dan ini terbukti Pak. Kemarin saya diskusi sama teman-teman, pernah nggak sih kebayang bahwa asesmen sudah diberikan bayangan oleh Kementerian lewat asesmen itu siapa sih masuk perguruan tinggi? Banyak anak-anak yang khusus di bimbingan belajar menangis pada saat tes Pak kemarin. Nah saya bilang gurunya harus nangkap. Jadi makanya saya sampaikan kemarin kan saya bawakan materi di SMK ya, apalagi SMK yang notabene itu adalah ke industri. Saya tantang mereka, khususnya siswa otomotif kemarin saya tantang. Sudah berapa pasien Anda dalam setiap bulan yang masuk kendaraan motornya untuk kepentingan? Yang kedua, sudah berapa hasil produksi yang dihasilkan setiap bulannya? Belum ada Pak. Itu kalau begitu namanya SMK berbau SMA. Itu. Ya. Jadi yang saya maksudkan terus terang, ini kurikulum merdeka sebenarnya secara itu saya katakan secara pribadi ini saya tidak sepakat, hanya ganti kurikulum. Tapi setelah saya dalami, yang saya tertariknya di sini adalah materi yang harus dibawakan kepada siswa sesuai dan bakat dan minatnya, itulah harus diperdalam. Dan ini adalah tanggung jawab guru. Kenapa? Apapun yang terjadi, walaupun siswa itu mendapatkan ilmu dari Google secara digital dan sebagainya, tetap guru pegang peran penting untuk penguatan. Ini yang menjadi persoalan. Mampukah dia menguatkan materi yang didapatkan dari beberapa referensi agar tidak salah jalan? Kan dalam menerjemahkan sesuatu yang ada dari Google itu beda-beda, persepsinya beda-beda. Nah inilah tugas guru, menguatkan itu yang begitu. Terus terang, saya sampaikan di surat dinansa ini, saya katakan tidak ada bedanya itu kurikulum merdekanya di mana? Beda kulit. Dulu KTSP, sekarang KSP. Sistematika penyusunnya sama, cuma ada tambahan sedikit. Itu saja. Lebih disederhanakan. Dan pada prinsip saya lihat sama juga 5 bab. Atau cuma ada tambahan di bab 3 itu pengorganisasian, itu di P5 dimasukkan. Tidak terintegrasi lagi. Sudah tidak terintegrasi. Itu pertama. Yang kedua, capaian pembelajaran. Nah itu sama di silabus. Apa susahnya? Ambil istilah. Kedalaman materinya juga tidak jauh berubah. Yang kedua, ATP sama di KIKD. Kan saya bedah dulu. Kemudian TP tujuan pembelajaran sama sih dulu, indikator dan sebagainya. Modul ajar sama di RPP. Sistematikanya juga sama di RPP. Tinggal hanya ditambahkan provinsi. Tambahan provinsi itu. Makanya saya bilang gini, saya sebagai pengawas pembina kepada teman-teman, ketika kita pakai kurikulum merdeka, saya tidak menuntut Anda membuat administrasi sedemikian itu. Yang saya tuntut proses. Saya tuntut
seperti ini sebentar. Ini kan endingnya nanti kan kita harus menghasilkan modul aja dengan KWSP. Endingnya kan. Dan saya tidak perketat untuk masalah. Karena tidak ada aturan baku ya Pak Iya, ya. karena tidak ada aturan baku. Yang salah itu kalau tidak bikin itu saja. Iya. Ada itu Nah, penting. dan itu yang saya tekankan kepada teman sini. Walaupun Anda sudah pakai kurikulum merdeka, perangkat pembelajaran Anda tetap tertulis RPP. Nah, saya tidak anu. Saya terima karena yang saya melihat proses. Itu loh. Proses bagaimana ketercapaian siswa sesuai dengan yang diaminati pelajaran itu, sehingga dia punya konsep dasar betul-betul yang nanti ketika masuk perguruan tinggi dia sudah tidak kewalahan. Itu yang saya mau. Dan saya kira sasarannya Nadiem Makarim ini. Terus terang, saya katakan di mana-mana itu Nadiem Makarim itu menteri aplikasi. Ya, dia menteri aplikasi karena dia berhasil di Gojek. Dia berhasil di Gojek, kemudian dia rekayasa semua hasil pemilu presiden, maaf ini berpolitik lagi. Seharusnya kan dulu Prabowo nih, tapi karena aplikasinya dia rapi sehingga naik. Itu kenapa sekarang Nadiem Makarim dihujat kiri kanan tidak ganti? Karena jasa. Ini untuk maaf nih Bu, artinya saya itu menyinggung sedikit pun nggak apa-apa. Jadi dan kalau saya mengatakan lo tidak aplikasi, kalau ada orang yang menyalahkan, saya bertanggung jawabkan. Ya faktanya tuh, fakta. Begitu ada COVID, ya, di latar belakang dengan COVID, daring, kita pakai aplikasi kan, nah, itu. Dampak positifnya juga banyak. Guru-guru terutama dari yang tidak tahu, yang tadinya gaptek, dengan aplikasi tersebut. Bagi yang termotivasi, tapi kalau yang stagnan saya nggak tahu. Itu artinya ada peningkatan. Harus belajar. Nah, dan bahkan ibu-ibu sekarang mengajar sambil memasak. Itu dampak positif. Kita yang selalu harus pulang guru masak sambil gendong anaknya nggak bisa daring kan? Dan itu terjadi saya kira. Kalau ibu mungkin tak alami, tapi di sini saya ada dan bahkan curhat sama saya sambil memasak di dapur goreng ikan. Ya, anak-anak daring. Artinya bagi yang termotivasi. Dampak negatifnya terhadap anak-anak itu lagi anak-anak yang malas, kalasi, ikut aplikasi, fotonya ditutup, ya, dia pergi kemana-mana. Tapi daftar hadir, jadi semua plus minus ada. Jadi kenapa saya katakan menteri aplikasi? Karena saya lihat dari bentuk positif. Saya lihat positif. Contoh kami sebagai pengawas, mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut. Kenapa? Karena kami ini ujung tombak di lapangan, membina ini sekian banyak meluruskan. Nah, dan dituntut